Dari segi ilmu, kalau ingin maju, ya intinya kalau memang itu tesis, ya jawabannya tentunya tesis. Kan gitu, Kiai? Bukan framing. Dengan framing cari dukungan kemana-mana, mencari pendukung dari yang militan ya. Lah ini kan ya nggak pantas lah nih, nggak sesuai dengan yang katanya seorang dokter. Oleh sebab itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dan menantunya Dik Hanif Al-Attos. Ya, ayo rubah cara bicara panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini, channel Umat Cerdas Official. Dan tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Raden Zabidi dari Madura, tokoh Madura. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Para pemirsa dan pendengar semuanya, dimanapun panjenengan semua berada, semoga senantiasa Allah berikan kasih karunia. Amin. Allah berikan kenikmatan, kesejahteraan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan selamanya di dunia hatal akhirah. Amin, amin. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan mempersiapkan diri khususnya untuk warga Madura, Tretan Tibi Reng Madura, Pulau Garam, Pulau Madura yang terdiri dari 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Yang insyaallah 5 hari lagi akan kedatangan tamu dari Jakarta, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab untuk bersafari dakwah di sana. Nanti kita akan mohon kepada beliau Kiai Haji Raden Ahmad Zabidi untuk yang lebih mengerti ya tentang tradisi yang ada di Tretan Tibi Ring Madura, bagaimana cara menyikapinya, cara menerimanya, apakah menerima provokasinya dari provokator itu atau bagaimana. Nanti kita akan bahas bersama. Namun sebelum itu biasanya kami akan memukadimai dulu ya, dengan mukadimah ada hal penting ya, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sebelum usia 50 tahun gemar terjun dalam dunia spiritual sampai tingkat tertinggi yaitu makrifat, yang level makrifatullah. Selain makrifatul khaliq juga makrifatul makhluk, semuanya tingkatan sudah paling tinggi, wali kutub. Beliau ternyata pada usia 51 tahun, seperti usianya Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau menuruti dawuh
dari Rasulullah melalui ru'yah atau mimpi, yakni disuruh untuk menikah. Yang akhirnya beliau menikah. Enggak gemen-gemen ya, enggak tanggung-tanggung. Dalam waktu dekat itu langsung 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sampai memiliki 49 anak. 49 anak, tapi yang hidup meninggal 20-40-an ya, yang hidup 16 kalau ada 16-an gitu. Nah, berarti beliau sangat syar'i ya, sesuai dengan dawuh Nabi, tidak meniru para rohib-rohib dari agama selain Islam, yakni meninggalkan dunia wa ma fiha dengan cara tekun ya, beribadah kepada Tuhannya saja, tetapi juga tidak meninggalkan amalan yang mengandung syariah, tatanan. Karena memang hidup ini kalau dipikir-pikir surganya itu ya di dunia sekarang sampai nanti di akhirat. Akhirnya beliau tidak hanya berpikir terus nggak usah menikah di sini, nanti di akhirat dapat bidadari. Ternyata tidak seperti itu. Ini pentingnya kita untuk memahami bahwa ternyata paham seperti ini belum bisa dipelajari oleh para ulama yang ada di Al-Azhar Mesir sana, yang ada di Maroko, yang ada di Baghdad Irak, yang ada di Suriah, Damaskus, atau Halab, atau Aleppo, atau bahkan Universitas King Saud Saudi Arabia, ataupun yang ada di Yaman, Tarim, atau Al-Aqaf University sana. Jadi ini tingkatan ilmu dan amal yang paling tinggi. Kita contoh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di masa pertengahan sih, sebenarnya beliau umurnya kan cukup panjang. Cukup panjang. Umur 51 tahun itu sudah matang-matang secara spiritual. Terus akhirnya beliau menikah dan tidak nanggung-nanggung 4. Kalau saya sendiri 1 dan tetap akan 1. Kamu Yai 1, 2? 1. Ya. Jadi masih 1 atau apa memang 1 ini? Saya dipesan oleh guru saya itu, jangan sakiti istrimu. Kalau bisa bahagiakan, kalau misalkan masna wasulasa waruba ya terserah kamu. Tapi saya memilih torekoh wahidiyah. Fangihum atau balakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Saya yakin halal, tapi saya masih belum mampu karena jatah amal saya masih kurang. Jadi Pak, insya Allah seperti itu. Jadi intinya menikah lebih dari 1 itu syaratnya cuma 1. Apa itu? Yang tua ridho. Yang penting ridho semuanya. Allah yang ridho, lalu yang kedua, ketiga ridho diridhoi oleh yang dikurangi jatahnya dan lain-lain. Nggih, niku sing abot nggih. Jadi torekohnya Gus Fuad Leret lebih tinggi daripada saya. Saya mengakuinya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditiru oleh beliau Kang Mas Gus Fuad Leret, Yogyakarta. Jadi saya masih belum bisa. Insya Allah hanya mendoakan semoga siapapun yang mengikuti sunnah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari ru'yah Rasulullah itu yang penting sakinah, mawaddah, warahmah. Kualitas yang penting, walaupun 1 kualitasnya seperti 4 kan ya nggak apa-apa. Jadi aliran saya itu. Jadi jangan disalahkan yang 4 dan jangan menyalahkan saya yang 1. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, beliau Romo Kiai Haji Raden Ahmad Zabidi ini baru pulang dari Tanah Suci. Jadi nanti akan kita mohon beliau untuk bercerita sekaligus memberikan berkah-berkahnya. Bahwa air, angin, dan udara tanah dari sana itu masih terasa sampai sekarang ini. Nah, ini untuk yang pertama, sapaan panjenengan Romo Yai kepada para pemirsa dan pendengar semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sudah tidak perlu perkenalan lagi karena sudah saya sering tampil di podcastnya Karma 212 bersama Kiai Nur Ihya ini. Namun ada yang membuat saya ketawa tadi ketika saya dikasih judul dari podcast ini, KHR Zabidi. Ini kok jenengan tadi membuka masalah nikah. Jadi saya malah harus menjelaskan dalam hal ini tentang penyebutan itu. Yang pertama ialah kiai. Nah, kiai itu ada syaratnya untuk jadi kiai ini. Nomor satu, punya santri. Saya tidak punya santri. Nomor dua, punya lembaga pendidikan atau apa, saya tidak punya. Dan yang ketiga, istrinya lebih dari satu. Itu dari manuskrip mana ya ini? Dari manuskrip saya sendiri. Oh, gini. Nah, maka dari itu ketiga-tiganya itu sebetulnya gak ada di saya. Lah, namun ada yang seperti yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya tadi, bahwasanya Syekh Abdul Qadir menikah lebih dari satu. Ini pun juga dilampaui oleh para sunan-sunan. Kalau di Madura, bujuk-bujuk dan lain-lain itu rata-rata memang menikah lebih dari satu. Nah, maka dari itu saya yang di dalam penyebutannya Kiai Haji Raden tadi, saya jadi malu sendiri. Lawang amaliyah dari bujuk yang paling enak aja saya tidak bisa meniru, yaitu menikah lebih dari satu. Ya, bener kan Kiai? Itu kan amaliyah paling enak ya, paling enak dan mengenakan. Saya masih belum bisa meniru. Tentunya ketika saya mengaku sebagai dzurriyyah bujuk atau dzurriyyah wali atau yang lain, saya jadi gak bisa. Jadi ya saya begini inilah orangnya. Yang penting kualitasnya. Bukan yang penting kualitas ya, yang penting bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang paling utama. Termasuk kemarin itu saya sempat ditanya oleh salah seorang kiai di Surabaya, apa dorongan jenengan kok sampai di dalam urusan pernasaban ini kok sampai termasuk kategori yang paling getol, atau termasuk apalah intinya semangat gitulah intinya, dan paling getol. Ya saya jawab sesuai yang memang telah disepakati bersama ketika awal-awal bersama KRT Wiradiningrat tahun 2022, juga pertemuan di Pasuruan dan lain-lain. Pada intinya kami ini tujuannya cuma satu, demi negeri dan generasi, itu saja sebetulnya. Alhamdulillah. Beliau sebenarnya kiai, beliau juga sering ngisi-ngisi ceramah, undangan, khutbah dan lain. Coba beliau merendahkan dirinya ya. Ya memang inilah karakteristik dzurriyyah wali yang ada di Indonesia itu. Walaupun sudah haji itu, saya panggil haji itu nggak mau. Padahal biasanya ring Madura itu kalau nggak sudah haji nggak dipanggil haji. Kamu nggak tahu kalau saya sudah haji? Mahal bayar haji itu. Haji mahal, hampir 30 tahun. Kamu nggak tahu, saya itu sudah haji. Ada yang seperti itu ada itu. Tapi ini beliau nggak mau. Tak panggil keturunannya Kanjeng Nabi yo, gak pantas. Kiai-kiai semua, dzurriyyah Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Kudus yang saya temui itu, aduh malu saya. Rata-rata low profile. Jangan, nggak mampu ilmunya, amaliyahnya, aduh nggak sesuai. Tapi berbeda dengan orang seberang ya, yang mengatakan bahwa saya ini adalah dzurriyyah Nabi yang asli, yang murni. Nah ini kita akan mewawancarai beliau, Romo Kiai Haji Zabidi, tentang rencana kunjungan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Mas, ada orang di luar mau masuk. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu mulai hari Jumat siang, sore, malamnya nginep di Ngampel.
Mapel. Nggih. Terus paginya rencana langsung mampir ke daerah Surabaya, cuma belum takbir akbar nggih. Takbir akbarnya di Bangkalan hari Sabtu siang itu keliling, terus berikutnya ke Sampang, Pamekasan, lalu ke Sumeneb. Saya tahu semua jadwalnya ya. Sebagai sesama Muslim, walaupun pihak kami sering dipersekusi dan dilarang, dibatalkan, digagalkan oleh kalangan para habaib dan muhibbinnya, kami tetap tidak balas dendam. Silahkan, ini negara Indonesia merdeka, menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Namun ada tatanan aturan, kewajiban yang harus dijalankan, yakni menghormati hak orang lain. Hak seluruh rakyat Madura untuk tenang, untuk tidak diadu domba, tidak dipanaskan suasananya. Apakah gara-gara pernasaban ini Kang Mas Muhammad Rizik Syihab mencari dukungan dari Banten mencolot ke Pulau Madura, nanti akan mencolot lagi ke Aceh, mungkin mencolot lagi ke Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau nanti safarinya akan kemana? Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini bagaimana ya ini pesan panjenengan kepada Tretan TV Ring Menduru mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb? Sebetulnya dalam hal ini saya ingat salah satu dawuh yang intinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya Rasulullah itu diutus itu sebagai rahmat. Oleh sebab itu dalam hal ini kami mengajak kepada semua masyarakat Madura untuk menjadi rahmat, welas asih, welcome kepada siapa saja yang datang ke Madura. Sebab kemarin saya omong-omongan dengan Ketua PCNU Bangkalan, yaitu Kiai Maki Nasir. Beliau bercerita tentang masalah Islamophobia yang dibawa oleh Timur Tengah lalu mau dimasukkan ke Indonesia. Dan alhamdulillah upaya dari PBNU dalam menangkal Islamophobia itu terbitlah Islam Nusantara. Sehingga dengan adanya Islam Nusantara ini Islamophobia yang mau dibawa oleh kalangan Zionis yang menurut beliau yang menyampaikan ke saya itu dengan biaya yang banyak sekali, biaya besar, memang untuk merusak dunia itu khususnya Indonesia dengan adanya Islam Nusantara sehingga jadi tidak berhasil tujuan mereka. Kembali ke Madura. Kemarin-kemarin atau dulu-dulunya ada istilah Maduraphobia. Gara-gara apa ya itu? Ya semuanya, diantaranya kalau dulu yang katanya orang Madura itu orang keras-keras, apa itu, ya pokoknya intinya banyaklah penilaian-penilaian minus terhadap orang Madura gitu. Nah pada kenyataannya kalau jenengan melihat saya setiap omong-omongan atau apa itu mana ada pernah bengkerengan, malah terkesan senyum-senyum sampai kemanisan, kan gitu, tidak terkesan yang sangar atau apa itu. Maka dari itu dengan rencana kedatangan Habib Rizik Syihab ini, kami hanya berpesan kepada masyarakat Madura dikarenakan insya Allah semua sudah tahu siapa sebetulnya Habib Rizik itu, lebih-lebih tentang masalah beliau yang mengatakan salah satu tokoh NU buta mata, buta hati dan lain-lain, semua kan sudah tahu sebetulnya. Hal ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Cuman oleh sebab itu dalam hal ini marilah kita khususnya masyarakat Madura menjadi lebih dewasa di dalam menyikapi
segala sesuatu, lebih objektif dalam menilai sesuatu yang ada di Madura. Khususnya dengan kedatangan Habib Rizik Syihab, beliau kan sebetulnya baru beberapa bulan ini jadi Keluar ya. bebas dari tahanan kota. Lah kenapa itu beliau juga kenapa beliau itu kok ditahan? Insya Allah semua sudah tahu, sudah bukan rahasia lagi. Dalam hal ini monggo dijadikan bahan penilaian untuk pribadi kita masing-masing, sehingga nanti ketika beliau menyampaikan gini, yang baik kita ambil, yang buruk kita abaikan. Dan yang paling terutama, istilah di dalam Madura itu yang terkenal kepada masyarakat Madura itu dalam urusan persaudaraan itu sangat berpegang teguh. Artinya kalau berbau saudara, orang Madura itu lebih dibela kan gitu, lebih dibela. Artinya segala konflik jika itu sudah ada berbau saudara akan kendu, akan kendu karena itu masih berasa sama-sama satu darah. Maka dari itu jika nantinya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini akan memicu terjadinya perpecahan di masyarakat Madura, ya nggak usah ditanggapin, nggak usah digubris, abaikan saja. Yang baik kita ambil. Cuman perlu kami berpesan kepada siapapun, marilah khususnya para pendakwa, marilah kita berdakwah secara sehat. Dalam artian secara ilmiah gitu loh. Tidak usah mengagung-agungkan nasab atau mengancam orang nggak dapat syafaat, kualat dan lain-lain. Sudah tidak perlu, karena hal-hal tersebut semua itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan memberikan hukuman atau pahala. Kita ini hanya tong gelundung saja istilahnya. Kemarin ada yang telepon ke saya dengan amalia saya atau yang saya lakukan sebelum saya naik haji itu. Dia itu sebetulnya sudah ada pikiran jelek. Doro Zabidi ini naik haji. Nanti jangan-jangan karena selama di Indonesia ngurusin hal-hal gini nanti dapat rahasia ilahi, dapat kualat atau apa gini gitu. Namun alhamdulillah, ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur Diberikan dengan mungkin barokahnya para leluhur, barokahnya para teman juga para guru. Dari itu memang sudah jelas, sudah mungkin lagi di kelompok saya ketika memang tahun ini kan agak rame berita masalah penangkapan bagi yang pakai visa ziarah kayak saya. Lah alhamdulillah saya beserta rombongan itu tidak pernah ditangkap oleh polisi untuk dibuang di luar Mekah. Alhamdulillah. Sampai ketika mau berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, alhamdulillah diberikan kelancaran. Padahal di rombongan yang lain itu ada yang satu bus nggak boleh masuk, ada yang dibuang ke Jeddah gitu. Jadi sampai nggak bisa melakukan ibadah haji. Jadi ya syukur alhamdulillah, malah ketika saya turun di Padang Arafah sama ketika kami jalan menuju tempat yang untuk membuat tenda, karena visa ziarah itu kebanyakan bikin tenda sendiri Kiai. Jadi enak gitu loh, bisa ngatur sendiri posisi. Nah, ketika kami turun dari bis itu tanyanya ke polisi yang jaga, di mana tempat yang enak, diarahkan ke sana gitu. Sampai pada akhirnya kami berada di sangat dekat dengan Jabal Rahmah, kira-kira nggak sampai 500 meter, nggak sampai 500 meter ke Jabal Rahmah. Sampai akhirnya kami setelah wukuf di Padang Arafah, kami ke Muzdalifah, terhabis itu melakukan tawaf ifadah.
selanjutnya mengambil nafarsani. Nah, yang paling lucu adalah ketika selesainya tawaf ifadah. Kalau sebelum pelaksanaan wukuf itu kan jemaah yang pakai visa ziarah kan takut sama polisi. Oh gini karena takut ditangkap. Setelah tawaf ifadah gak ada apa-apa, malah teman-teman itu polisinya diajak gurau, dimintain air, diajak selfie, diajak ngomong gurau. Coba sebelum wukuf langsung ditangkap, dibuang keluar Mekah gitu. Berarti intinya panjenengan itu tidak kualat di sana gara-gara membela hak kita dan meluruskan nasab suci Rasulullah. Insya Allah tidak, karena kami tidak mengalami hal-hal yang apa ya rahasiai lagi kata orang anak sekarang, orang sekarang. Tergantung sugesti dan keyakinan masing-masing. Lancar saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau menyampaikan sendiri, tapi ada pengalaman khusus ya jenengan ketika berbicara dengan supir ya. Apakah jenengan pernah tanya juga tentang perlakuan dari pemerintah Arab Saudi terhadap para jamaah haji yang berasal dari markabah Alawi, khususnya Habib ini, atau enggak, atau memang sama semua, atau gimana? Kalau untuk di Saudi, seperti jenengan tahu bahwasannya Komite Hijaz tahun berapa itu yang dipimpin oleh Hasbullah itu kan untuk Hasbullah itu kan untuk melawan yang mau menghancurkan makam Rasulullah kan. Nah, dalam artian di situ justru kalau yang berbau dzurriyyah Rasul di sana itu malah ada rasa takut untuk tampil di muka. Gitu loh. Saya ngojok awak. Ngajak awak. Jadi di sana tuh intinya sama saja. Makanya ini nyun sewu, kalau umumnya orang Madura kalau datang haji itu kan pakai kopiah putih, jubah putih, putih sorbanan gini-gini. Saya ketika jalan-jalan di sana itu malah melirik supirnya taksi. Loh, supir taksinya pakai jubah, pakai pakaian yang hitam, sorban itu gini-gini. Nah, kalau saya di sini pakai itulah sama dengan supir mobil tadi. Kelas supir ya. Nah, jadi intinya kalau di sana itu ya sama lah merakyat, gak ada istilah yang gak ada istilah yang dimuliakan atau diistimewakan, karena kan sudah jelas inna akramakum indallahi atqakum itu juga sudah jelas. Dan lagi jangankan itu dzurriyyah Rasul, apalagi cuman masyarakat biasa, hatta yang sebagai ahlul bait Sayyidah Fatimah pun tidak kebal hukum toh. Jadi kayak masyarakat atau pemerintah atau siapa saja yang memperlakukan dzurriyyah Rasul secara istimewa sampai kebal hukum, menurut saya pribadi itu adalah perilaku atau perlakuan yang salah kepada mereka. Salah dan jahiliyah. Salah dan jahiliyah. Jadi intinya ya itu tadi sama aja. Apalagi ketika di Padang Arafah gak ada yang membedakan. Walaupun kiai besar banyak santrinya ya pakai ihram sama saja. Itu aja sama aja kan. Ini yang saya sering ketemu dengan para habib itu gengsi kalau ikut jamaah haji bersama dengan orang lain yang bukan dari kalangan mereka. Terus seakan-akan itu kepedean, berlebihan. Saya itu cucu Nabi ya, nanti gengsi aku nanti. Gak ada. Istimewakan saya. Saya ini undangan. Saya haji ini undangan dari pemerintah Arab Saudi, bukan biasa seperti orang-orang ini. Nah, inilah kata. Saya itu pernah mendengar langsung. Gak ada yang kalau yang undangan dari Arab Saudi kemarin itu, salah satu yang dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi itu ya biasanya itu cuma pengurus-pengurus kepala negara atau raja atau apa gitu. Lah terus waktu di kemarin ini salah satu nakib Al-Hashimiyun, nakib Al-Hashimiyun yaitu Sayyid Munir. Nah itu dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi, sehingga waktu hajian kemarin beliau ada di sana. Alhamdulillah gitu. Jadi ini pengalaman spiritual ya. Ibadah haji jangan termasuk pengalaman spiritual, menapakilasi perjalanan hidupnya orang yang pertama kali wa ana awalul muslimin, yakni Nabi Ibrahim Khalilullah. Lalu diteruskan
anittabi millata Ibrahim hanifa, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita dan dilanjutkan kepada umatnya dan kita, termasuk kita semua. Dan ini lagi saya ini mengalami sendiri, termasuk ketika kita berada di tanah haram, satu yang perlu kita jaga ialah merasa keaku-akuan. Intinya semua atas pertolongan Allah, atas kewelasan Allah. Kalau sampai kita masih ada rasa keaku-akuan, maka dia akan menghadapi banyak masalah. Kena karma. Bahasa Jawanya itu kena karma. Karena tanah haram itu tanah mustajab. Tanah mustajab. Jadi intinya ini banyak cerita-cerita ketika orang itu merasa pede di sana. Merasa pede dan lain-lain, niscaya dia akan mendapatkan masalah. Jadi harus mengenolkan diri ketika kita berada di Mekah, mengenolkan diri, lebih-lebih ketika melaksanakan ibadah haji. Semua kekuatan minallah. Jadi sudah berserah diri, totalitas, tanpa batas. Tanpa batas. Boleh merasa aku ini di Jawa, di Indonesia, cucu Nabi, ikut saya puluhan ribu orang, saya harus diistimewakan. Nah, coba dijajal sendiri para Habib, ayo haji, jangan umroh saja, haji ya, haji cuma. Saya kalau haji, kalau Habib haji belum pernah mendengar nih. Ya itu ya, ya itu karena mungkin kalau menurut ajaran sebagian leluhurnya itu nggak perlu haji, itu cukup ziarah ke makam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam di Tarim di Zambal sana itu ya mencium bau keringat Rasulullah itu dari sana. Ada yang seperti ya gak bisa toh, wong haji itu bulannya aja asyhurul ma'lumat. Tempatnya pun wukufnya harus di Padang Arafah. Itu tidak bisa terwakilkan. Al-hajju asyhurul ma'lumat. Al-hajju al-arafah tuh kan gitu. Haji itu ada arafah, wukuf gitu. Bedanya dengan umroh, kalau umroh tanpa jadi wukuf. Tidak bisa tergantikan walaupun di tempat yang katakanlah katanya di sana wah, jangankan manusianya, kucingnya aja wali yang katanya itu loh, nggak bisa, tidak bisa menggantikan posisinya haji itu. Ya kepedean itu ya. Ya Allah alam itu berlebihan dalam pedenya, percaya diri padahal bukan cucu Nabi, ngaku cucu Nabi, terus dibangun sugesti untuk mengkultuskan diri mereka. Nah ini masalah pengkultusan ini yang saya tidak sependapat dengan orang-orang yang suka mengkultuskan orang. Sebab ketika orang itu sudah mengkultuskan seseorang, menganggap orang itu adalah yang serba wah dan lain-lain, itu efeknya apa? Kenapa saya kok tidak suka? Akan timbul ihanah kepada yang lain. Ta'assub dan ihanah kepada yang lain. Sehingga apa? Yang banyak terjadi demi menghormati yang dia senangi itu sampai kepada guru ngajinya aja disepelekan, malah untung cuman hanya disepelekan, kadang ketika dicelatu dan lain-lain pisui. Wallahu a'lam. Guru ini dipisui guru ngaji. Ada. Allah. Saya survei itu. Survei lah, ini kan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya intinya kita itu karena kita punya akal, punya logika, punya pikiran waras dan lain-lain. Mari kita lebih objektif di dalam menilai sesuatu berdasarkan pemahaman kita, sehingga kita di dalam menarik sebuah kesimpulan dari apa yang kita ketahui lebih tepat, kan begitu. Alhamdulillah, pesan-kesan beliau waktu di Mekah dan Madinah Haramain telah beliau sampaikan, sampai pesan yang waktu sekarang datang ke sini telah kita dengar bersama isinya, pesannya. Berikutnya beliau sudah menyampaikan juga untuk Tretan tibi ring mudure salam setung der. Jangan mengikuti provokasinya Kang Mas Rizik Syihab. Ya bukan Habib Rizik saja, semuanya. Siapapun yang memprovokasi sehingga mengakibatkan
pecahnya silaturahim persaudaraan itu jangan sampai diikuti. Karena begini intinya, ini sempat saya contohkan kepada para saudara yang ada di sekitar Robetal dan lain-lain, itu saya contohkan begini intinya. Yang kita begini ini kan tujuannya mencari ridhonya leluhur, ridhonya orang tua, ridhonya leluhur tentunya. Yang diridhoi oleh leluhur, orang tua dan lain-lain itu terhadap kita itu apa? Apakah kita yang jadi gini gitu, jadi gitu? Enggak kan? Cuman kalau kita sesama saudara itu rukun. Suatu contoh kayak jenengan punya anak 5. Jenengan melihat putra-putri jenengan senang itu jikalau apa? Apakah putri jenengan jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi? Tidak. Rukun. Ketika semua anak-anak panjenengan yang 5 itu rukun, sama dengan leluhur kita. Karena kita kalau tidak mencari ridhonya orang tua, mencari ridhonya leluhur, mencari ridhonya siapa lagi? Sebab ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Beliau-beliau itu kan gitu. Ridhollahi ridhol walidain. Nah, di saat kita rukun sesama saudara, ridho Allah bersamaan dengan ridhonya leluhur. Nah, disitulah nanti kita akan mengalami hidup dengan penuh keberkahan, insya Allah. Nah, gitu. Inilah balasan dari Duriyah wali dan para kiai, juga seluruh umat Islam yang murni yang ada di Indonesia ini, ketika dipersekusi, dihalang-halangi untuk menyampaikan ceramah, semisal di Pasuruan, Kiai Haji Madudin Usman ditolak, dibatalkan, ke Madura ditolak, dibatalkan. Balasan kita tetap tidak membalas dengan keburukan ya. Kita tetap monggo Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, monggo, tapi jangan sampai Kang Mas memprovokasi, memecah belah umat dan masyarakat. Lah, intinya mengadu domba sama kiai. Intinya begini, kalau katakanlah Habib Rizik tidak dihalang-halangi ketika datang ke Madura, akan menjadi lucu jika nanti misalkan Kiai Imad, Kiai Abbas atau Tubagu Tengku Kori ketika datang ke Madura kok malah ada narasi yang bukan-bukan menghalang-halangi. Kan ini tidak lucu toh, tidak etis gini tuh loh. Ini namanya nggak adil ya. Kebaikan dibalas dengan keburukan, air susu dibalas dengan air tuba. Nah itu mas. Nggak hanya di Madura, di Pantura, Tapal Kuda, kita juga diperlakukan seperti itu. Lah ini kan bukan akhlak seorang muslim dan mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah itu tidak berlaku bagi mereka. Gara-gara masalah nasab ini, kita berbicara ilmu. Saya kan sering menyampaikan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu seorang doktor lulusan dari Malaysia. Kok bicaranya itu tidak mencerminkan seorang ilmuwan gitu loh. Datangkan, wah ini berdasarkan lah ini. Saya itu sampai sekarang hubungan dengan Timur Tengah sana mendapatkan, oh ini baru saya mendapatkan manuskripnya Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib dari Berlin, Jerman. Loh. Ini namanya ilmuwan, nah, gitu loh. Jerman, lalu dari Almania, Jerman juga saya dapatkan. Loh. Yang kitab aslinya Tuhfatut Thalib inilah bicara berdasarkan data literasi, referensi keilmuan itu hanya berdasarkan satu kitab sudah memvonis nasab. Sama seperti Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu bukan seorang ilmuwan tapi seorang syari'an, hanya berdasarkan syariat saja. Ilmuwan tapi bukan di ilmu nasab, bukan bidangnya, bukan bidangnya. Loh, nanti orang-orang akan menframing semuanya ditolak, Mahdi Rojai ditolak, Syekh Ali Jum'ah ditolak. Loh, zamannya beda. Kenapa Syekh Ali Jum'ah tidak duluan menemukan Facebook? Ayo, dulu nggak terbuka seperti ini. Kitab-kitab yang saya punya ini ya tidak dimiliki oleh beliau. Paling beliau cuma punya berapa itu. Wah, ini jelas kitab Tuhfatut Thalib ini ada, dicantumkan di sini. Dia nggak melihat yang lainnya. Ini sudah saya teliti sampai ke
tuhfahnya Al-Ahdal itu saya kejar semua. Ternyata juga semuanya tanpa menverifikasi. Jadi intinya itu zong 650 tahun, 550 tahun itu minimal. Tapi kenapa ulama hanya berhusnudzon, hanya zon surah wal istifadhah saja tanpa mau mendengar dan melihat data yang kami punya gitu loh. Ya intinya timbulnya husnudzon, timbulnya surah wal istifadhah itu dikarenakan minimnya literasi ya. Perbandingan itu enggak ada, cuma satu tok. Namun ketika literasi itu sudah ada, tentunya husnudzon dan surah wal istifadhah itu gugur dengan sendirinya, kan begitu. Surah wal istifadhah gugur ketika ada datang yang lebih kuat. Di ini tuhfahnya Bani Al-Ahdal. Tahun 1290 Hijriah itu manuskrip ini ditulis. Tapi saya batalkan berdasarkan kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selama 600 tahun Bani Al-Ahdal tidak memiliki ketersambungan dengan Rasulullah SAW. Dan banyak ditolak semua nasabah dunia, baik Naqabatul Ashraf Hashimin yang ada di Yordania, Suriah atau Turki sana. Nah, ini juga mengenai saya hanya menilai dari mengkiaskan dari apa yang disampaikan Syekh Ali Jum'ah yang sekarang lagi viral mengisbat nasab berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma. Sekarang perlu kita cek dulu sebab ini pernah kejadian. Yang melakukan ijma itu apakah memang betul-betul ulama yang kompeten di bidang ini? Satu, ini juga perlu dipertanyakan ya. Nomor dua, itu yang perlu dipertanyakan, betul apa tidak kan itu. Nomor dua, di zaman modern saat ini data juga semuanya bisa didapat. Dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sains, sekarang juga sudah ada DNA. Ada DNA. Jadi menurut saya dalam hal nasab, karena nasab ini ilmu pasti, hubungan darah, kalau diverifikasi dengan ijma kayaknya kurang tepat. Ijma itu kalau masalah fikih, untuk maslahah. Cobalah Syekh Ali Jum'ah ajak semua ulama dunia untuk ijma masalah warga muslim di Gaza, Palestina. Ayo coba. Sekarang yang bangkit itu malah justru pimpinan yakni Jenderal Yahya Sari. Pimpinan Houthi yang ada di Yaman. Ini panas-panasnya ya. Iya, panas-panasnya. Ini bom-boman ini, balas-balasan ini. Tel Aviv dihujani oleh bom yang dibawa oleh drone yang tak terdeteksi. Oh, hebatnya seperti ini, seperti perkembangan teknologi. Yaman Utara, bukan Hadramaut. Wah, kalau Tarim Hadramaut dibom mati semua. Sana nggak berkembang, akal sehat itu nggak berfungsi di Hadramaut. Banyak doktrin-doktrin, sugesti-sugesti yang tidak masuk akal dikembangkan di provinsi sekarang ya Hadramaut, Yaman Selatan itu. Tetapi berbeda, yang memang untuk ibu kota ekonominya kan di Aden, ibu kota Yaman Selatan dulu, gitu. Tapi yang untuk administrasi politik kan di San'a sekarang. San'a. Jadi ini harus kita pahami. Syekh Ali Jum'ah harus paham ini gitu loh. Ini tidak eranya seperti dulu lagi. Ini sudah era keterbukaan informasi. Kok menyimpulkan enak ya? Mbak Alawi sudah ijma ulama. Ijma siapa yang mengijma? Ulamanya mana? Dasarnya mana? Dasarnya mana? Terus tanda tangannya mana? Ya. Gitu kan? Masih panjang. Verifikasi. Oh, sekelas saya katakan nih, mohon maaf ya, bukan berarti saya mengaku lebih alim daripada As-Sayyid Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani, bukan. Beliau ini hanya berdasarkan qatra itu fi ba'di ta'alik atau ta'liqat. Masuratuhu itu berdasarkan Ibnu Samurah, Al-Janadi, Talkhis Al-Iwaji, dan Husain Al-Ahdal. Saya cek semua di dalam kitabnya itu nggak ada. Yang mengisbat Ba'alawi itu nggak ada. Beliau, Syekh Muhammad As-Samarqandi, ini hanya berdasarkan tulisan santri pinggiran, lalu beliau bukukan di sini. Saya cek sampai 2 manuskripnya ini, semua presisi. Nah, ini sekelas beliau yang nasabah saja bisa keliru.
tanpa perbandingan, mengecek dulu kitab-kitab yang lebih lama. Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat itu hidup ada tahun berapa, abad berapa, itu yang perlu di cross check. Tiba-tiba langsung ijma surah wal istighfar, kok enak. Nah, ijma'nya tahun berapa? Tahun berapa? Selisihnya berapa tahun? Iya. Kan perlu dicek. Nah, inilah. Kalau orang Proses cerdas tentunya akan ngecek. Tapi bagi orang-orang yang wallahualam entah itu bodoh atau bukan, atau memang malas ngeceknya, bagi orang yang gila ilmu tentunya akan dicek ijma'nya itu berdasarkan apa, kan gitu. Ya, gini. Ibarat basul masail lah, satu contoh. Ketika kita basul masail, topik ini, dari ini anunya ini, takbirnya ini, takbirnya semua, baru ada kesimpulan, ini keputusannya, kan begitu. Harusnya seperti itu. Misalkan hukmul hakim itu bisa menghilangkan pertikaian, perbedaan pendapat antar sesama umat dan masyarakat atau rakyat suatu bangsa. Nanti suatu saat ini diambil alih oleh pemerintah, perbedaan ini bisa diselesaikan oleh negara. Saya cukup atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sampai amin, semoga segera. Selama ini saya itu mengejar terus manuskrip-manuskrip yang ada di Turki, yang ada di Eropa, yang ada di Mesir, yang ada di Timur Tengah, saya kejar semua. Inilah yang namanya khazanah keilmuan yang kita kedepankan. Jangan framing, bekal nasab. Yang bekal nasab itu kalian, para habib alawi yang bekal nasab. Contoh, kalau kemarin ya, awal bulan Muharram di Sunan Cendana, kok masih dibacakan silsilah sampai Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Kecolongan ya itu menurut saya, kecolongan. Saya sebetulnya mengenai Sunan Cendana itu memang sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kiai Hanan itu bahwasanya nasab dari Sunan Cendana ini kurang pas. Sebab intinya begini, kalau memang itu dikatakan berjalur ke Sunan Ampel, yang tentunya ke atasnya itu Ibrahim As-Samarkandi, tentunya di atasnya itu ada beberapa generasi yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Dari situ saja sudah tidak ada. Kalau belok ke Yaman dari situ aja sudah tidak, artinya itu kan tidak valid gitu loh. Namun ketika saya mencoba untuk menyampaikan, beliau itu menjawab, saya belum berani merubah dari apa yang telah ditulis oleh yang sebelum beliau, intinya begitu. Nah, ini namanya ya ini nanti kesalahan yang terus menerus. Namun intinya begini, Kiai, mengenai silsilah Sunan Cendana, karena termasuk wilayahnya saya, untuk Sunan Cendana itu sendiri, kalau yang dulu memang seperti itu, tentunya ini juga perlu perubahan. Namun ketika ada manuskrip Larlar, itu disebutkan bahwasanya Sunan Cendana bin Khotib bin Uran bin Said Qasim, bukan ke situ, berjalur ke mana itu, Kaengkok, pujuk Kaengkok kalau distilahnya di situ, pujuk ke Kaengkok dan berjalur ke Mas Pengantin, Beringin Pitu, Pangeran Sawu ke Pangeran Kalkum, ke Sunan Ampel ke atasnya. Namun di data yang dipegang oleh Pinter Hoyer itu, di situ menyebutkan berjalur ke Mataram. Kalau berjalur ke Mataram dengan manuskrip tentang cerita beliau yang jadi senopati Mataram, pulang ke timur, habis itu ketemu dengan bibinya, ditugaskan ke Belambangan sehingga mendapatkan Lako Pronojoyo. Ketika di sana tidak terjadi peperangan, malah asih-asihan, dikarenakan masih ada hubungan famili sehingga tidak terjadi peperangan. Sunan Cendana pulang ke Madura, yang sepupunya yang lain yaitu Pangeran Bungsu dan Pangeran Kabu-Kabu itu kembali ke Ampel dan lain-lain. Nah, dari cerita ini, kalau memang berjalur ke Mataram, itu saya lebih condong ke ini. Namun dikarenakan minim data, belum bisa memutuskan. Dan lagi ketika Sunan Cendana ada di Koanyar, Cakraningrat II itu datang kepada beliau. Menanyakan,
kan manggilnya Kakang. Kakang. Kakang, Nggih. panjenengan di sini ini mau apa? Mau mendirikan kerajaan atau mau menyebarkan agama Islam? Intinya begitu. Beliau menjawab untuk menyebarkan agama Islam. Namun yang perlu digarisbawahi, dengan adanya Cakraningrat II sowan kepada Sunan Jendana menanyakan apakah beliau itu mau mendirikan kerajaan, di situ berarti beliau itu punya hak untuk mendirikan kerajaan, untuk menjadi raja di Kuanyar. Tentunya leluhur beliau itu raja pula di daerah Mataram. Insya Allah begitu. Ini cuman kalau di maka dari itu untuk silsilah Sunan Jendana, saya pribadi dikarenakan adanya 3 data yang perlu disinkronkan, lebih memilih mauquf. Sehingga nanti kalau sudah ada data lama dan baru ditemukan yang menyatakan nasab beliau itu kesini genah. Pokoknya bukan Mbak Alawi ya. Jadi pokoknya nomor 1 itu bukan Mbak Alawi. Ya intinya oleh sebab itu untuk selanjutnya nanti akan kami koordinasikan dengan Dzurriyah bersama dengan PWI-LS untuk koordinasi dengan sesepuh sana. Paling tidak tulisan yang ada itu dilepas saja. Waktu jenengan masih di Madinah, alhamdulillah kawan-kawan kita sudah berhasil merobohkan yang ada di Palang Tuban. Nah, ditambah lagi yang di Palang Tuban yang memang betul-betul menurut yang disampaikan waktu haul kemarin itu jalur nasabnya di Palang Tuban sudah diturunkan. Jadi tidak ada alasan bagi sesepuh Kuanyar itu untuk tetap memajang yang itu. Intinya harus dirubah, harus diturunkan. Pengumuman pengurus makam Sunan Jendana yang ada di Kuanyar, Bangkalan, Madura untuk segera memprosesnya. Karena itu sudah tidak berlaku lagi setelah ditemukan ilmu yang terbaru. Informasi sudah kami cocokkan semua. Nah ini sambil kita lanjut ya diskusi ini, sambil membaca pula tulisan dari para pemirsa semua, baik yang pro dan kontra. Ini saya ambil yang kontra. Sang Satria, Allah ikhya iku apa? Framing tok nggak berkelas ngilmunya. Oke. Orang itu memiliki kelebihan. Pak Yai Zabidi memiliki kelebihan yang saya tidak punya. Begitupun sebaliknya. Misalkan Syekh Ali Jum'ah itu karangan karya kitabnya. Oke, kita bahasa Arab. Syekh Ali Jum'ah kok iso basa Jawa kalian kula. Krama inggil panotogomo ingkang dados carita wonten ing tanah Jawa. Beliau nggak akan bisa. Semua memiliki kelebihan. Ya. Syekh Ali Jum'ah ngarang, ngarang kitab bahasa Arab. Semua orang ya bisa. Saya juga bisa. Coba ngarang basa Jawa, ya nggak akan bisa. Nggak bidangnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, atau idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Orang Jawa, orang Nusantara itu bisa berbahasa Arab. Tapi nggak mungkin orang Arab bisa berbahasa Jawa, berbahasa Madura, berbahasa Batak, berbahasa Dayak, berbahasa Bima, nggak mungkin bisa. Intinya begini aja Kiai, jika ada orang-orang yang kayak gitu tinggal jawab apa, bagi pembenci maka yang tampak adalah kejelekan. Bagi yang senang maka yang tampak adalah kebaikan. Makanya sehingga akan timbul menjadi seorang muhibin yang akut. Kalau sudah menjadi muhibin yang akut, gula Jawa rasa coklat, tai garing rasa roti garing. Akhirnya akan timbul kayak gitu. Jadi sudah biasalah intinya. Ya, cuman hanya di sini saya hanya menyampaikan kepada para teman-teman pemirsa dan lain-lain, tentunya di dunia ini tidak mungkin semuanya putih, juga ada yang hitam. Namun perlu diingat salah satu dawuhnya Gusti Allah di dalam Al-Qur'an itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi intinya hitam dan putih
warna kehidupan, semuanya itu bermanfaat bagi kita jika kita bisa memanfaatkan. Suatu contoh kayak masalah nasab ini. Siapa yang banyak mengambil manfaat dari masalah nasab? Salah satunya ialah para YouTuber. Intinya akan begitu. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ada yang membandingkan saya dengan Syekh Ali Jum'ah dalam bidang apa? Coba, manuskrip 3 kitab As-Suluk saya punya. Manuskrip Tahdhibul Ansab saya punya. Manuskrip Al-Majdi, Umdatut Thalib, Ula Wusta Kubro, manuskrip kitab Taubaqat saya punya. Jadi kalau berbicara nasab, ya saya akan menghadirkan manuskrip itu, naskah asli serta kitab cetakan versi sekarang ini ataupun versi yang lama. Saya akan hadirkan semua. Ini namanya menjawab sesuatu sesuai dengan porsinya, dasar ilmunya. Masalah nasab ya, berdasarkan ijma ulama itu masalah fikih. Itu masalah fikih. Ijma ulama itu bisa berubah. Dulu kaul qadim beda dengan kaul jadid. Dulu salah, sekarang bisa jadi benar. Atau sebaliknya. Intinya begini, ketika kita membahas ilmu, ini kan masalah ilmu. Sebetulnya itu bukan masalah lebih alim atau lebih bodoh atau apa, tidak, bukan di situ sebetulnya. Saya ingat dawuh guru saya itu dengan ayahnya sendiri. Dengan ayahnya sendiri itu beliau dawuh begini, saya ke ayah saya itu ada 4 kriteria penganggapannya. Nomor 1 sebagai ayah, nomor 2 guru, sebagai guru, nomor 3 sebagai teman, nomor 4 sebagai musuh. Kalau salah, bukan masalah kurang salah, kalau salah, musuh di dalam apa? Di dalam pembahasan ilmu. Sebab kalau pembahasan ilmu ada diadu dengan ilmu, sama-sama dengan ilmu, itu akan menjadi hidup. Nah, disinilah timbul khilaful ulama, hidayatul ummah, kan begitulah di sini. Sehingga makanya beliau menganggap musuh ketika di dalam pembahasan ilmu, menganggap ayah ketika di rumah, menganggap guru ketika di dalam kemursidan, menganggap teman-teman sesama seperjuangan di dalam memperjuangkan agama Islam, bergerak di jalan Allah, kan gitu. Harus nah, begitu. Mestinya harus begitu. Jadi orang itu cobalah kita berpikiran lebih objektif dan lebih cerdas saja. Jangan dipikiri dengan pikiran-pikiran kotor, suudzon kepada orang lain. Intinya gitu. Jadi Mas tadi yang Satria, jadi jawaban saya, kalau memang beliau mau berdebat dengan saya masalah surga, masalah neraka, masalah dajjal, masalah matahari terbit dari barat, ketemu dengan saya. Nggak ada orang sedunia ini, ya mohon maaf saya nggak sombong. Yang sombong itu boleh supaya tidak terus bertahan kesombongannya. Jangan sepelekan ulama Nusantara Indonesia. Jangan sepelekan, walaupun tidak bisa berbahasa Arab, tetapi bisa memahami bahasa Arab. Gitu. Yang paham bahasa Arab kitab kuning yang begitu banyak itu orang-orang Indonesia itu umbruan. Jangan sepelekan. Sebelum ada bangsa Arab, bangsa Nusantara itu sudah ada duluan. Mau bukti? Saya punya umbruan buktinya. Jangan khawatir. Jadi kalau misalkan saya Ali Jum'ah atas permintaan dari ulama Kalimantan untuk mengisbat Ba'alawi, tidak bidangnya. Jawabannya ada seperti itu tanpa berdasarkan kitab As-Suluk. Lalu dari As-Suluk itu Ibnu Samurah atau Taubaqat ulama Fuqaha'il Yaman disambungkan ke Tuhfatuz Zaman, ya maka ini disimpulkan. Nah, ini saya baru percaya, itu namanya ilmiah, tapi ijma ulama. Intinya ya, kalau dalam urusan nasab, dikarenakan di Timur Tengah tiap negara itu sudah ada nakobah yang
yang bertugas untuk ngurus nasab, valid tidaknya nasab itu ya jika sudah diisbat oleh nakobah itu sendiri. Intinya kan begitu. Maka dari itu di sini terkadang orang-orang itu khususnya di Indonesia dengan perkataan seseorang saja tanpa ada bukti-bukti otentik, itu sudah diyakini. Suatu contoh kayak itu tadi ijma. Dan siapa aja yang menandatangani ijma itu sendiri? Nah, itu kan juga perlu diperjelas. Itu ijma dalam kebatilan karena sudah ditemukan data yang lebih lama dan lebih kuat posisinya. Begitu ya Pak Satria, insya Allah. Jadi jenengan harus bisa memahaminya. Saya tidak melawan panjenengan. Insya Allah suatu saat nanti jenengan akan menyadari dan merubah keyakinan sugesti panjenengan terhadap Marhabib Pak Alawi dengan membuka mata hati dan pikiran. Dua-duanya aktifkan, insya Allah mana yang benar dan mana yang salah. Sering-seringlah berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Terus berikutnya dari Sapi Merah Taufik bin Kadal Gurune, jangan kalau ini saya melindungi. Jadi walaupun Pak Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf itu dikatakan seperti ini ya, saya melindungi beliau. Kita mendahulukan akhlak. Ya lebih sedikit apa-apa. Ya lebih apa-apa. Berikutnya dari Ismail Surabaya hadir nih, monggo Kang Brod, ayo imigran seluruh dunia datanglah ke Indonesia. Terus cosplay jadi cucu-cucuan, pasti kalian dimuliakan. Nggih, karena Muslim Indonesia ini banyak yang lugu, banyak yang belum terbuka ya mata hati dan pikirannya. Kak Kiai, jenengan tadi bilang Muslim Indonesia. Kalau saya pribadi malah lebih kecil lagi. Muslim Nahdien dipersempit nggih. Nahdien saja karena sudah jelas nyun sewu yang katakanlah Habib kalau diistilahkan laku ya, istilah laku itu lakunya itu kan cuma hanya di kalangan Nahdien, coba di kalangan Muhammadiyah, di LDI apa pernah ketika mereka mengadakan acara ngundang Habib? Nggak ada. Intinya begitu. Jadi ini yang harus dipahami bersama bahwa contoh uswah itu penting ya. Sebagai kiai pamomong umat harus memberi contoh kepada masyarakat atau umat. Jangan lebih dekat dengan pejabat lalu meninggalkan wong cilik, bahasanya kan seperti itu. Wong cilik disia-sia. Wah, umur gede-gede, uang terkenal semua. Ini contoh seorang kiai yang tidak membumi. Para wali dan duriyahnya itu selalu membumi bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat, tidak menonjolkan diri. Bagaimana nanti akan bisa maju peradaban Islam di Indonesia ini kalau kayak begini terus seperti ini gitu. Nggak ada kemajuan signifikan apapun ya dalam kalau dari segi ilmu kalau ingin maju ya intinya kalau memang itu tesis ya jawabannya tentunya tesis kan gitu Kiai. Bukan framing. Dengan framing cari dukungan kemana-mana, mencari pendukung dari yang militan ya. Lah ini kan ya nggak pantas lah, nggak sesuai dengan yang katanya seorang dokter. Oleh sebab itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dan menantunya Dik Hanif Al-Attos. Ayo rubah cara bicara panjenengan. Kayak jenengan iku ndoro majikan yang harus diagungkan. Rakyat ini tetap akan jadi inlander, jongos budak kalian. Ya pada intinya begini ya, kalau menurut saya itu dari kita ini sebetulnya tuntutan itu tidak banyak. Dari kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang itu kan meragukan akan nasab mereka, ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah. Lah agar kami tidak ragu, buktikan dengan bukti-bukti yang valid sehingga kami tidak ragu lagi. Kalau itu sudah bisa dibuktikan ya sudah selesai kan gitu. Nanti insya Allah akhir bulan ini teman-teman kami akan menemui MUI, akan bertemu dengan MUI untuk mediasi
akan kita usulkan ada 5 poin penting ajaran Ba'alawi itu yang masuk dalam kategori ajaran sesat. Kalau kepingin bukti, kitab-kitabnya akan saya bawakan semua. Tertulis, diyakini dan dipraktekkan oleh para habib-habib yang ada. Baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya, mudah-mudahan aja MUI bisa mewadahi aspirasi dari kita dan bisa menyelesaikan. Namun saya dalam hal ini sempat juga kepada kalangan pengurus MUI, bukan nyindir, bukan nyindir atau apa. Saya nggak habis pikir ketika beliau-beliau itu khususnya pengurus teras tahu akan ajaran dari yang disampaikan oleh para habaib begini. Hanya dengan penyampaian Mama Gufron yang nyeleneh saja. Satu kali cepat saja. langsung. Kok langsung dikonter gitu loh. Iya. Kenapa yang ya karena Mama Gufron dukung kami. Dukung kenapa kita. Kok dari kalangan habaib yang ajarannya menurut jenengan tadi di kategori sesat kok dibiarin, kok tidak pernah terjadi pengkonteran lah. Itu yang saya nggak habis pikir. Jadi tidak imbang gitu loh. Gila itulah. Saya kan sering menyampaikan ini dari Mas Asrul Sani. Mas Asrul Sani seperti sutradara. Siti Nurbaya kan Asrul Sani. Bahkan ada sekarang ketua DPA atau siapa nggih? Asrul Sani itu ya kan. Asrul. Arsul nggih kualik nggih. Asrul dan Arsul nggih. Lah ini rawuh ke tempat kita ini alhamdulillah bisa ikut menambah kekuatan kita dalam berdakwah, dalam berjuang, bahwa kita ini tanpa membawa misi dan visi pribadi atau golongan, bukan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya itu tadi, seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk negeri dan generasi. Udah tidak ada. Kalau hanya untuk kepentingan perut, nyun sewu, lebih baik sekarang tidur. Biar besok ketika bangun tidur yang mau kerja jadi gak ngantuk. Saya itu kerja ya setiap hari. Jadi pulang kerja, istirahat saya itu hampir bisa dihitung ya. Demi membela bangsa dan negara, umat Islam khususnya. Kalau tidak karena lillah, billah, lil ummah, untuk apa saya lakukan? Enak saya jatuh. Ya kembali ke tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu aja. Hanya ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain, intinya itu pesan, lebih dari itu. Pesan orang tua saya, pesan guru-guru saya seperti itu, saya akan menjalankan amanahnya, wasiahnya. Jadi jangan takut lagi kepada Kang Mas Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Itu juga sama manusia yang makan nasi, minum air, sama seperti kita. Kalau salah ya harus salah. Ya, Gus Arya, tolong saya undang sampean ketemu dengan saya. Jangan hanya ngomong, orang semua punya mulut berhak untuk bicara. Tapi ngomong itu berdasarkan data, cuma ngomong seenaknya. Ini namanya membuat bodoh masyarakat kita. Tadi di awal saya sudah bilang, yang termasuk anggota Ahlul Bait resmi, yaitu Sayyidah Fatimah, tidak kebal hukum kok. Nah, apalagi seorang cuman Dzurriyyah, apalagi yang kategori ngaku-ngaku Dzurriyyah. Nah intinya kan begitu. Nanti umat ini akan rusak ya gara-gara itu. Orang yang kelihatannya ningrat dibiarkan jika dia salah. Tapi masyarakat kecil yang tidak diperhitungkan jika salah langsung dihakimi. Seperti misalkan Mama Gufron ya kan. Karena gara-gara membela kita ini, akhirnya langsung cepat dikonter, anggap langsung sesat. Padahal beliau sekeluarga sudah minta maaf. Terus apakah berani Rabithah Alawiyah juga minta maaf seperti beliau? Saya akan menantangnya. Harus gentle. Kalau memang Mama Gufron berani, ayo, mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ternyata setelah dikupas, dibedah kitab-kitab yang ditemukan oleh ulama-ulama kiai Nusantara, ternyata saya ini bukan keturunan Nabi, saya ini palsu, mohon maaf. Saya akan berhenti untuk menipu, mendawir, membawa lari perempuan-perempuan pribumi atau mengaku paling suci. Mari berani? Kalau berani, saya akan berhenti sekarang juga. Loh, kalau berani, kalau ketemu dengan golongan mereka, saya akan sungkem. Saya akan cium tangannya. Saya akan cium, cuma nggak cium kakinya, tangannya saja. Tapi kalau masih wangkot,
masih batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka tidak ada kata islah dalam hal ini. Dalam hal ini tidak ada kata-kata islah. Jadi ini yang menjadi himmah atau semangat dan tujuan cita-cita kami. Jadi kembali kepada Tretan Libi Ring Madura, salam cetlong dere. Apa yang beliau sampaikan ini juga tokoh Madura. Beliau seorang yang bersahaja, mulai dari kiai-kiai, santri-santri, piai-piai yang ada di Madura ataupun yang ada di Tapal Kuda atau yang ada di mana-mana, yang ada di Sambit, yang ada di Sambas. Wah, Madura itu banyak. Di Jawa Tengah itu semua banyak orang Madura sekarang merantau, sukses, menikah dengan orang Jawa. Sebaliknya saya orang Jawa, istri saya Madura. Ya kafaah ya, nggak perlu seperti para Habib Ba'alawi. Istri saya Madura, saya orang Jawa. Jadi salam cetung darah, ya. Jadi wahai para semuanya muslimin muslimat yang ada di Pulau Garam Madura dan ada di Tapal Kuda Jawa Timur, ayo bangkit bersama. Jangan terima kalau ada provokator, ya, dari siapa saja, baik dari kalangan kami ataupun dari kalangan Habib Ba'alawi. Kalau ingin mengadu domba, memecah belah persatuan kita, tolak mentah-mentah. Anggap itu orang nggak waras. Besok di Tenono nek Habib Muhammad Rizik Syihab ngomong-ngomong sampai meledak-ledak, ini sampai darahnya itu sampai oh berarti bukan manusia itu, bukan manusia itu. Intinya kalau yang menjadi slogan Habib Rizik itu kan biasanya iskariman au mutsyahidan. Sebetulnya secara literasi hidup mulia. Kan di Quran sudah ada orang yang mulia itu yang bagaimana? Atqakum itu. Nah, yang atqakum. Lah orang kalau orang sudah takwa, artinya sudah lebih-lebih dia merasa bahwasannya takut dosanya belum diampuni oleh Allah, takut semakin banyak nambah dosa atau gini-gini. Artinya orang itu memang betul-betul bertakwa. Ngurusi hal-hal duniawi itu kayaknya belum, nggak akan sempat itu. Nah, itu kan termasuk salah satu ciri-cirinya orang yang bertakwa. Ngurusi hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak akan ada waktu untuk memikirkan itu. Intinya kan begitu. Aumut syahidan, justru yang disuruh mati itu santrinya ya. Ayo kita akan jihad, kita jihad ke Palestina, ke Gaza. Kamu sendiri nggak berangkat. Itu. Mau setor nyawa. Yang dikirim ke Gaza, tirulah Jenderal Yahya Sareh dari Houthi Yaman Utara, San'a. Wah, hebat orang-orang Yaman Utara itu, walaupun jenengan lihat ya, saya melihat orang-orang Yaman ketika demo kemarin itu, di sini mesti ngemot kot namanya. Kot itu satu daun-daun. Mesti coba jenengan lihat mulai sekarang pengumuman untuk para pemirsa dan pendengar sekalian. Kalau jenengan melihat demo-demo orang Yaman itu, yang di Yaman asli sana lah, bukan sini loh, Son'a dan sana. Gitu. Ini gini, kayak susur. Ini namanya daun kot. Itu untuk ya sama seperti doping lah. Bius kayak bius. Kayak biasa doping itu. Doping. Jadi tapi di sana positif berani melawan Yahudi Israel betul. Nggak ada rasa takut sama sekali. Takut ini sudah mulai panas ini. Ya kita kalau memang ya berjuang, kalau memang perjuangan yang diperjuangkan itu betul, ya mutsyahidan, mati syahid. Tapi kalau yang diperjuangkan tidak betul, sangit malah. Sebaliknya. Jadi semua itu harus diperhitungkan, ada ilmunya ya. Kita nggak punya taktik perang. Kok setor nyawa. Ada tupoksi masing-masing. Kalau urusan peperangan tentunya yang sudah terlatih ya kayak tentara, polisi dan lain-lain. Polisi pun tidak semua. Polisi yang biasanya yang untuk bagian itu kan gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Gaza. Ayo ke Papua sana. Kawan-kawan kita dari Brimob kepolisian, dari tentara angkatan darat, angkatan laut, marinir, Denjaka, semua itu loh sulit untuk menundukkan kawan-kawan yang ada di Papua. Serba sulit perang di sana itu. Tapi dengan syarat, Kiai, kalau memang katakanlah mau berangkat ke Palestina, mau berangkat ke Papua, dengan syaratnya apa? Perjuangan yang di rumah jangan sampai dilupakan. Nanti yang di rumah anak-anak istri kelaparan,
ditinggal ke sana bagaimana? Tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab, nah, itu kewajiban lah. Walaupun kewajiban memberi nafkah anak istri dihitung sedekah, dan jika meninggal dihitung mati syahid malah Nah, itu. Jadi misalkan kalau diprovokasi seperti itu, wae keretan dibiring Madura besok nggih titenono omonganku. Ocak singkok titenono, jangan dipercaya. Lebih baik jenengan nyumbang sendiri atau mendoakan saja. Jangan mau dipropaganda. Ayo sekarang kita berangkat ke Gaza. Nggak terbukti. Santri namanya Habib Muhammad Rizik itu mati, nggak bisa kembali. Mutsyahidan, surga. Dhisik kan mati, dhisik belum surga nek gelem. Nggak ada yang mau. Oleh sebab itu hanya sekedar teori. Hanya sekedar teori. Dan kita mudah untuk diprovokasi. Tidak hanya yang ada di Madura, semuanya umat Islam. Nanti kalau mendengar ceramah-ceramah seperti itu, jangan ditaati. Ora usah dimanuti, ya, jangan dituruti. Ya, pada intinya begini, marilah kita berpikir cerdas dan objektif. Yang baik kita ambil, yang tidak baik dan tidak pas ya jangan diambil. Jangan usah diikuti. Intinya kan begitu. Wong kita punya akal, punya pikiran, punya hati, dan itu mari kita latih untuk selalu digunakan sehingga akan punya pemikiran yang baik kan begitu. Alhamdulillah. Ya ini banyak tulisan para pemirsa yang belum saya baca semuanya. Kasihkan bicara ini. Jadi nggak sempat mengkomentar komentar. Masya Allah, dari Bu Zain Zeta ini dari Pamekasan, ya, beliau seorang putri Pamekasan tapi Sri Kandi, ya, dari membela kebenaran. Jangan bela kalau salah. Saya mengatakan semuanya, kalau saya salah, jangan bela saya. Belalah kebenaran, jangan bela saya, jangan. Jadi semuanya harus berdasarkan data kebenaran yang ada. Tidak boleh seenaknya berdasarkan nafsu amarah saja. Jadi tolong, jangan mondokan anak di pesantren Habib bahaya, didoktrin sesat nih. Ini alhamdulillah, ini harus hati-hatilah. Mondokan di pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh ya kiai-kiai Nusantara, umbruan, nggak usah ke Timur Tengah sekarang kuliahnya, itu hanya sekedar benderanya saja, ya. Nah, ini saya membaca komen-komen dari teman-teman pemirsa ini kok bahasanya banyak yang bahasa-bahasa tidak bagus gitu. Nah, intinya begini, para pemirsa, saya hanya mengingatkan, ya mudah-mudahan disertai hidayah oleh Allah sehingga panjenengan semua bisa lebih waspada, lebih paham, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Jadi intinya begini para teman-teman ya, sesuatu yang baik agar bisa diterima baik dan bisa membuat penerima yang kita sampaikan itu menjadi baik, ya harus disampaikan dengan baik pula. Intinya amar ma'ruf bil ma'ruf. Amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jangan amar ma'ruf nyambi mungkar. Intinya kan begitu. Jadi kita yang memberi contoh, iso ngomong, yo iso ujar, iso ngelakoni. Ya. Walaupun gak semuanya ya, saya sering menyampaikan ke tuan-tuan guru semua. Makanya ada pepatah yang mengatakan itu adalah guru yang baik adalah memberi contoh itu lebih baik daripada memberikan wejangan. Jangan digugulan ditiru. Jadi uswah atau suri tauladan. Nah, intinya kan begitu. Jadi kami memberi contoh, kami tidak mempersekusi. Tapi tolong nanti kalau kami Kiai Imad dan kawan-kawan datang ke Madura, ya jangan ditolak, harus welcome. Sama-sama kan, ini namanya adil kan namanya. Para kiai semua yang ada di Madura, ayo terbuka. Di Madura itu sudah banyak yang diasegafkan, dialatoskan, dibandahyakan. Saya dapat kabar dari Palembang, dikirim saya foto-foto. Kemarin saya dapat info di daerah Laskempeng. Laskempeng itu daerah Burne. Oh, Burne. Burne, Besel itu masuk. Di situ ada makam Mbak Buyut. Buyut siapa itu namanya? Di situ sudah jadi asegaf. 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 Lah, ini perlu kami luruskan nantinya.
karena saya masih belum dapat setengah bulan di Indo, jadi masih layani tamu-tamu. Intinya begitu. Cuman sekarang ini karena ada permintaan dari Kinurihya juga. Ayo kerja lagi ya, ayo berangkat berjuang lagi, nggak ada namanya berjuang berhenti, itu nggak ada. Iya. Saya kemarin tadi yang hubungi kawan-kawan yang ada di Balikpapan, yang ada di Banjarmasin, ayo kita berjuang bersama. Kapan lagi pejuang-pejuang zaman ini beda dengan zaman dulu. Ayo berjuang menyampaikan kebenaran ini, jangan takut lagi. Masa data referensi sudah kami miliki, insya Allah lengkap, mulai dari data manuskripnya. Misalkan sekelas Syekh Ali Jum'ah, misalkan sekelas nggak hanya Syekh Ali Jum'ah saja, almarhum Said Ramadan Al-Buti juga mendukung Pak Alawi sama. Karena berdasarkan kitab Khulasatul Athar Al-Muhibbi. Banyak kok ulama-ulama yang di Plogodo itu. Karena kurangnya literasi. Oleh sebab itu zaman sekarang ini tidak karangan kitab banyak terus, belum tentu. Coba sekarang kita diskusi dengan ulama Timur Tengah sekalipun tentang konsep jannah dan surga. Ketemu apa enggak? Enggak ketemu nanti, gitu. Enggak ketemu. Pasti memiliki referensi masing-masing yang berbeda, tapi kami bisa menggabungkan keduanya, gitu loh. Cara memahaminya, sehingga di sana itu sering perang itu gara-gara yaitu dalam konsep memahami surga, neraka, pahala, dosa itu masih abstrak, sehingga yang terjadi adalah perang-perang dan perang sejak dulu sampai sekarang. Ya kalau perang melawan musuh itu nggak masalah, perang melawan sesama saudara, ya ini yang akan diimpor, didatangkan ke Indonesia. Kita menolaknya jelas. Indonesia ini bangsa yang merdeka, bangsa yang selalu mengedepankan persaudaraan, tidak mungkin bisa diadu domba. Saya yakin itu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang solid walaupun berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika, itu senjata kita bersama. Terbukti itu. Yeah. Berapa pulau yang menjadi wilayahnya Nusantara? 17.000 pulau. Berapa bahasa, berapa suku. Yeah. Namun menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Saya bersatu seperti sekarang ini. Inilah semangat kita ya untuk mencerah dan mencerdaskan anak bangsa. Dalam masalah Habib-Habib ini juga khususnya, bahwa ternyata habaib itu semuanya, saya nggak mengatakan nak milih daripada nanti sulit untuk membedakannya, batal nasabnya. Berdasarkan kitab-kitab yang ada sejak masa dikarangnya kitab nasab abad kedua, ketiga, keempat, sudah ada kitab nasab. Saya punya kitab nasab itu. Berarti berarti yang membatalkan bukan panjenengan, bukan Kiai Iman, bukan yang lain, juga bukan siapa, tapi kitab nasabnya kitab nasabnya ini berdasarkan naskah aslinya, manuskripnya semuanya. Dikumpulkan semua, ketemu pada satu titik, dan ternyata di Indonesia ini terbukti adanya akhlak mereka. Oh, gak ada hubungannya. Oh, ada hubungannya. Jangan menolak, oh, gak ada hubungannya akhlak dengan duriyat. Oh, enggak. Semua terkait. DNA juga terkait. Ya seandainya memang nyun sewu, seandainya memang itu ada ketersambungan, tapi kok perilakunya jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah itu tidak membuat malu Rasulullah? Buktinya kan termasuk pencemaran nama baik itu namanya. Jenengan katanya dituduh melecehkan Rasulullah. Padahal sebalik jenengan itu membela nama besar, nama baik, mulia Rasulullah Nabi kita. Diselamatkan jenengan. Dan jenengan di sana kan nggak dikaploki malaikat. Nggak kualat lah. Nggak kualat, alhamdulillah. Kita ini mensucikan nasab suci Rasulullah SAW yang dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini misi dan visi kami dalam melakukan perjuangan ini. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Closing statement-nya, Yai, statement-nya 2 menit saja. Closing statement-nya apa? Ya pada intinya saya hanya ingin menyampaikan tentang yang telah saya sampaikan tadi. Di dunia ini tidak ada yang tidak bermanfaat.
semuanya pasti ada manfaat. Oleh sebab itu, marilah kita berpikiran dingin, berpikiran jernih, dikembalikan kepada Allah, sehingga jangankan hal yang baik, hal yang tidak baik menurut kita pun itu sebetulnya ada manfaat. Suatu contoh kayak Allah menciptakan nyamuk. Allah menciptakan nyamuk bagi yang gak ada manfaat. Tapi coba sudah berapa pabrik obat nyamuk yang dibuat sehingga membuat orang bisa mendapatkan rezeki dari itu. Jadi intinya, mari janganlah dengan mudah memvonis sesuatu itu adalah sesuatu yang batil dan tidak ada manfaatnya. Karena ini adalah semua ciptaan Allah yang tentunya dengan segala pertimbangan, dengan pertimbangannya Allah tentunya ada manfaat bagi kita semua. Termasuk masalah yang kita hadapi saat ini. Intinya begitu. Alhamdulillah Yai, tersun atas pesan-pesan panjenengan, wasiat panjenengan kepada kami semua, khususnya tokoh Madura sendiri yang menyampaikan kepada masyarakat Madura. Karena besok tanggal 26 Juli, hari Jumat itu, mulai Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu minat di Habib Jailani Ngampel. Terus silaturahmi ke Kiai Haji Hasan Rois Majelis Taklim Tanwirul Qulub Surabaya. Tapi enggak sempat orasi lah. Terus jam 11 siang hari Sabtunya itu menuju ke Bangkalan, menuju ke Kiai Haji Abdullah Khon Tobloni, Kiai Haji Saiful Kohar Pondok Pesantren Al Aziziyah sebenarnya. Terus tablik akbar lagi, ada tablik akbarnya nih. Mesti ngono tadi keluar kabeh. Saya khawatirnya itu pecah nih. Ini bulu darah. Ya tidak masalah itu. Makanya kita sebagai manusia yang harus pandai-pandai menyikapi itu aja. Terus pandai-pandai hari Ahad ya, itu ya tablik akbar di Kelora Amin Pondok Pesantren Nurul Iman Soko Benah Sampang. Tablik akbarnya kalau di Sampang itu 2. Kiai Haji Abdul Malik Hamidin Pondok Pesantren Darul Amin Tragih Robatal. Terus tablik akbarnya yang di Pamekasan itu lapangan Salabayan Camplong. Camplong itu bukan Pamekasan ya, Sampang. Sampang paling timur sendiri. Saya sering sana, saya sering wirawiri dulu sampai Unira, Universitas Madura, sebelah timurnya UIN. Camplong itu masuk Sampang, tapi paling timur sendiri, paling selatan. Pantai itu. Saya sering ke sana. Jadi ini, tolong Bu Zain Zeta dari Pamekasan, jangan berdoa semoga nggak jadi ke sana. Ya, mau berdoa kan nggak apa-apa berdoa, kecuali menolak. Ya, tolak Habib Rizik. Jadi tablik akbarnya di Pamekasan itu lapangan Salabayan Camplong, terus tablik akbar lagi di Pantura Batu Marmar, itu keliling Madura bener-bener. Biayanya berapa itu sana? Ya mungkin sambil jalan-jalan. Terus tablik akbar Pantura Batu Marmar, terus Sumeneb hari Selasa itu naik panggung tablik akbar lagi Kiai Haji Jurjis Muzamil Al-Israf Kleben. Nah ini loh pengumuman yang Sumeneb ini. Terus sama tablik akbar Masjid Jami Sumeneb, aduh menguasai sana. Lah anehnya ya PCNO ya diam. Masjid Jami Sumeneb atau daerah sekitar kota Sumeneb. Terus bermalam di Habib Ali Zainal Abidin, Imam daerah Madura, sampai ke Perenduan, menuju ke Al-Amin Perenduan. Inilah jadwal safari dakwahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Semoga saja beliau tidak kumat. Semoga saja apa yang beliau sampaikan itu membawa rahmat di seluruh alam, mencerminkan ajaran Islam yang mengayomi semua, tidak mengombori, memanasi suasana. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan maslahat dan dapat barokat dari doanya Kamal Kiai Haji Raden Ahmad Zahidi yang baru pulang sebelum 40 hari dari Makkah wal Madinah. Demikian mohon dimaafkan juga barangkali ada tutur kata yang menyinggung siapapun, mohon maaf. Semoga ditutup Yai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sekarang kita pantau terus dan jaga terus perjuangan ini, karena semakin hari semakin terperosok kaum Balawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bangkit rakyat Indonesiaku dari penjajah kaum Balawi yang ditinggalkan oleh Belanda. Mulai sekarang kita wajib belajar sejarah agar tidak tertipu oleh Yahudi ngaku cucu Nabi. Wahai putra-putri bangsa, sejarah perjuangan memerdekakan Indonesia tidak tercatat kaum Balawi sebagai pahlawan nasional. Dari sini kita sudah bisa menilainya bahwa mereka anak cucu Yahudi migran Yaman yang dibawa oleh Belanda untuk menjajah Indonesia ini. Gunakan akal sehat kalian. Mari kita bangkit bersama untuk melawan pembohong yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.